Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan Stay Al-Fitrah Prodi Akhlak Tasawuf semester 2 yang dirahmati oleh Allah. Meskipun agak terlambat, saya akan tetap memberikan kuliah tentang sejarah ilmu tasawuf yang sebenarnya dan seharusnya disampaikan kemarin, namun karena satu dan lain hal, kemarin itu saya harus mengikuti sebuah tes untuk mendapatkan niden dan lain-lain, sehingga saya lupa kalau kemarin harusnya memberikan kuliah sejarah ilmu tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang purifikasi tasawuf. Jika sebelumnya kita sudah membahas tasawuf falsafi, maka mari kita masuk ke dalam tema selanjutnya, yaitu purifikasi tasawuf atau kritik tasawuf. Nah, para pengkritisi tasawuf ini saya bagi menjadi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ada yang dari kaum sufi sendiri, ada yang non-sufi, namun mengkritik tasawuf. Yang internal, kaum sufi sendiri, ada Al-Imam Al-Qushairi, pengarang atau penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kemudian ada Al-Imam Al-Harawi Al-Ansari, yaitu pengarang Manazilus Sa'irin. Dan juga ada Al-Imam Al-Ghazali. Ini tiga tokoh contoh para pengkritisi tasawuf, tapi sekaligus juga pegiat tasawuf. Namun ada juga para pengkritik tasawuf dari luar kaum sufi, yaitu saya di sini menyebutkan ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini bisa dibilang bukan seorang sufi dan bukan praktisi sufi. Kemudian yang kedua ada Ibnu Taimiyah. Dan yang terakhir ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini beberapa tokoh yang berusaha mempurifikasi, memurnikan tasawuf atau mengkritik tasawuf, mengkritik pelanggaran-pelanggaran ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam ajaran tasawuf. Baik, kita mulai dari Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi ini memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Nisaburi. Jadi beliau aslinya dari Nisapur. Nisapur sekarang itu ada di negara Iran. Tapi menurut banyak profil yang saya baca, beliau aslinya rasnya Arab, jadi bangsa Arab. Cuma kebetulan orang-orang tuanya itu hijrah atau tinggal di Nisapur. Dilahirkan tahun 376, jadi sebelum Imam Ghazali ya. Imam Al-Qushairi itu 376. Guru yang paling banyak disebut dan menghiasi hampir di dalam lembaran kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu adalah Abu Ali Ad-Daqqaq. Jadi kalau sampean menemukan di dalam Risalah Qushairiyah qala al-ustaz, memakai bahasa al-ustaz, itu maksudnya adalah Abu Ali Ad-Daqqaq. Itu guru Imam Al-Qushairi dalam tasawuf. Dalam fikih beliau berguru kepada Abu Bakar Muhammad At-Tusi. Dan dalam ilmu kalam beliau berguru kepada Ibnu Fawrak dan Imam Al-Asfirayini. Kedua-duanya sama-sama bermadhab Asy'ari di dalam ilmu kalam atau di dalam akidah. Bentuk kritik Imam Al-Qushairi itu beliau mengkritik adanya tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya dalam konsep tasawuf falsafi. Jadi sering
dalam tasawuf falsafi itu ada redaksi-redaksi yang mengindikasikan Allah mirip dengan makhluknya. Semisal Ibnu Arabi itu pernah mengatakan, anta abid wa ma'bud. Engkau Allah adalah zat yang disembah sekaligus juga menyembah. Itu makna zahirnya begitu. Maksudnya setelah dirinci, kata Ibnu Arabi, karena Allah itu ketika dia Allah mengijabah atau menjawab doa dari seorang yang sedang berdoa, maka dia kan abid, kata Ibnu Arabi. Dia dianggap abid, dianggap sedang mengikuti Tuhannya. Nah, ini contoh-contoh dalam tasawuf falsafi yang mengindikasikan Allah mirip dengan makhluk. Sementara Imam Al-Qushayri meyakini bahwa tasawuf sunni itu pengetahuannya didasari pada ilmu akidah atau ilmu tauhid, ilmu usuluddin yang kokoh. Apalagi beliau berguru kepada Ibnu Farak dan Al-Asfiraini. Jadi unsur-unsur tasbih di dalam tasawuf itu yang dikritik oleh Al-Imam Al-Qushayri. Kemudian Imam Al-Qushayri juga mengkritik cara berpakaian kaum sufi. Karena menurut beliau pakaian itu hanya simbol. Pakaian umpamanya kaum sufi memakai muraqqa'at, memakai baju yang banyak jahitannya karena bolong-bolong. Itu dikritik oleh Imam Al-Qushayri. Sebaiknya menyibukkan diri dengan urusan batin hati, bukan pakaian yang bersifat simbolis. Kemudian juga Imam Al-Qushayri mengkritik ajaran-ajaran tasawuf. Beberapa ajaran tasawuf, dan bahkan yang paling ekstrim itu beliau mengatakan bahwa katanya mursyid yang benar, mursyid yang betulan atau yang muhakkik itu sudah tidak ada. Sementara murid yang hatinya mantap dan benar-benar ingin mendalami tasawuf, ingin wusul kepada Allah juga tidak ada. Ini kritik yang paling ekstrim dari Imam Al-Qushayri. Jadi seakan-akan beliau menegaskan tasawuf ini sudah tidak ada. Lantas kenapa beliau menulis kitab kalau memang tasawuf itu tidak ada? Beliau beralasan di muqaddimahnya itu salwa fi syakwa. Salwa fi syakwa. Jadi saya menulis kitab risalah itu hanya sekedar menghibur diri sekaligus mengadukan kondisi sufi di zamannya. Itu Al-Imam Al-Qushayri. Kemudian ada Al-Harawi Al-Ansari yang memiliki nama lengkap Abu Ismail Abdullah Al-Ansari. Sama juga lahir di tahun 396, lebih muda dari Imam Al-Qushayri. Tapi keduanya ini tidak ada riwayat pernah ketemu. Nah, dia seorang Hambalian, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, penulis kitab Manazilus Sa'irin ila Rabbil Alamin. Dia menjelaskan bahwa tasawuf itu memiliki tangga-tangga maqamat atau manazil dalam bahasanya dia. Seorang salik harus menyelesaikan tangga per tangga agar tidak tergelincir. Al-Harawi Al-Ansari juga mendukung konsep fana ala Al-Junaid Al-Baghdadi. Kata Al-Harawi, fana itu ada 3 tingkatan. 1, tenggelamnya selain Allah dalam ma'rifat kesufian. 2, mengingkari keberadaan selain Allah dalam kondisi tertentu. Artinya tidak terus-menerus. Jadi dalam kondisi tertentu, alam raya ini hilang di dalam pandangan hati kaum sufi. Yang ketiga, fana'ul haq. Ini adalah fananya kaum muqarrabin. Kenapa Imam Al-Harawi Al-Ansari membagi fana dengan 3 tingkatan ini? Ini katanya efektif untuk menolak pendapat kaum panteisme yang mempercayai bahwa fana itu selalu melanda kaum sufi.
Sebenarnya tidak selalu. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang paling diunggulkan oleh Al-Imam Al-Harawi Al-Ansari adalah maqam sakinah birridha. Sakinah birridha, ketenangan yang disertai kerelaan pada takdir Allah. Ini selain makom ini makom muqarrabin, ini juga adalah makom para nabi dan para wali. Jadi para nabi dan para wali itu rata-rata sakinah birridha. Mereka itu ada di dalam ridha, ada di dalam kerelaan terhadap takdir-takdir Allah dan merasa tenang bersama Allah. Yang ketiga, pengkritisi tasawuf dari dalam atau internal kaum sufi adalah tentu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali lahir di 450. Jadi jauh setelah Al-Harawi Al-Ansari dan Al-Imam Al-Qushairi. Sehingga karya-karya Al-Ghazali itu juga dipengaruhi oleh Risalah Qushairiyah. Dan ini tokoh yang sangat masyhur ya, pernah berguru kepada Imam Haramain dan menulis hampir di semua disiplin keilmuan Islam. Beliau mengarahkan para salik agar membaca kitab-kitab yang dikarang di dalam ilmu tasawuf, termasuk Risalah Qushairiyah, Qutul Qulub Abu Thalib Al-Makki, Ar-Ri'ayah Abul Harith Al-Muhasibi. Itu dianjurkan membaca kitab-kitab tersebut. Nah, cara Imam Ghazali dalam mengkritik tasawuf itu sangat halus. Di antaranya dia dengan cara menghadirkan contoh-contoh dari kaum sufi terdahulu. Jadi menghadirkan teladan-teladan dari kaum sufi terdahulu. Dengan maksud apa katanya? Dengan maksud agar kaum sufi masa kini itu berkaca, melihat cermin dan melihat panutan mereka. Oh, ternyata dulu Imam Junaid begini. Oh, ternyata dulu Imam Abul Harith Al-Muhasibi begini. Oh, ternyata, agar begitu. Jadi kritik yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu tidak ekstrim, tapi halus. Dia juga menegaskan bahwa tasawuf itu harus amali dan suluki. Tidak cukup menempa diri dengan pengalaman yang bersifat teoritis dan bersifat ide. Kemudian dia juga menyebutkan kritiknya terhadap syatahat. Syatahat kemarin saya terangkan, juga ada pertanyaan di grup tentang syatahat ini. Imam Ghazali termasuk yang mengkritisi syatahat. Beliau mengatakan syatahat ini tidak banyak manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang yang mengaku berasyik masuk dengan Allah hingga menyatu dengan Allah, sehingga muncul dari ucapannya subhani ataupun anal haq, ini sangat membahayakan. Multi tafsir juga tidak ada manfaatnya, itu kata Imam Al-Ghazali. Tapi meski demikian, Imam Al-Ghazali ini tetap memaklumi kaum sufi yang meluncur dari mulutnya ungkapan-ungkapan seperti subhani, maha suci aku, anal haq, sayalah Allah yang maha benar, seperti Al-Hallaj. Itu dimaklumi oleh Imam Al-Ghazali. Artinya tidak lantas disesatkan gitu. Karena itu kondisi tertentu yang sedang melanda si sufi. Lantas kita lanjut ke pengkritisi tasawuf dari luar tasawuf, outsider, orang luar mengkritisi tasawuf. Di sini tokoh pertama adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi melalui kitabnya Talbisul Iblis. Ini kitab Talbisul Iblis ini bisa dibilang kitab yang paling paling lengkap atau kitab yang harus dimiliki oleh kaum sufi kalau ingin tahu kritik Ibnul Qayyim Al-Jauzi terhadap tasawuf.
Nah, di Talbisul Iblis ini Imam Ibnul Qayyim mengkritisi banyak ajaran dan banyak kebiasaan kaum sufi. Hanya memang yang tertinggal adalah dia tidak sempat mengkritisi tarekat, thariqah sufiyah. Kenapa tarekat tidak disinggung? Karena di zaman Ibnul Qayyim al-Jauzi, yaitu tahun 597, beliau wafat 597, itu tarekat sufi belum ada. Karena Imam Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah radhiyallahu anhu umpamanya, itu lahir di tahun 600-an. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, thariqah Rifaiyah juga lahir di tahun 600-an. Kemudian Abul Hasan Asy-Syadzili lahir di tahun 700-an. Jadi tarekat itu memang muncul di abad ke-7 atau ke-6 akhir lah. Sehingga Ibnul Qayyim tidak sempat melihat tarekat. Di antara contoh kritiknya, dia menuduh kaum sufi orang bodoh. Karena kata dia, kenapa ilmu harus dibagi ada zahir, ada batin. Pembagian zahir batin ini hanya ada di dalam ajaran tasawuf. Dan ini yang menyesatkan mereka, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Bagi dia, sumber ilmu itu cukup akal dan nakal. Tidak perlu yang namanya sumber hukum berupa ilham atau kasyaf. Jadi dalam ajaran tasawuf sumber ilmu bukan sumber hukum. Sumber ilmu itu ada yang berasal dari kasyaf, mukasyafat atau ilham, di samping Al-Qur'an dan akal. Kata dia juga karya-karya sufi, karya-karya tasawuf itu terlalu banyak kebohongan, khurafat. Hampir semua tradisi kaum sufi dikritik oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi. Dari mulai cara mereka makan, cara mereka memakai pakaian, cara kaum sufi tidur, dikritik habis semuanya. Cara mereka berzikir. Bahkan dari bab 10 sampai 13 dalam Talbisul Iblis itu didedikasikan khusus untuk kritik terhadap kaum sufi. Berarti ada 3 bab itu khusus dedikasi kritik terhadap kaum sufi. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Ini juga kritikus ulung terhadap kaum sufi. Lahir di tahun 661, berarti sudah ada tarekat. Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Ini bisa dibilang Ibnu Taimiyah ini adalah kritikus sufi paling komplit. Karena sudah memasukkan tasawuf, sudah memasukkan tarekat dalam kritiknya dan juga mengkritik habis-habisan tasawuf falsafi. Meski demikian, ya, Ibnu Taimiyah ini termasuk menghargai beberapa nama kaum sufi. Di antaranya yang dihargai dan dianggap masuk kriteria dia tadi Al-Harawi Al-Ansari, Imam Al-Junaid, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kaum sufi panutan yang mestinya tasawuf kaum sufi itu seperti ini. Tapi dia juga tidak ragu mengkafirkan beberapa tokoh sufi, terutama tokoh sufi falsafi seperti Ibnu Arabi dikafirkan, Ibnu Farid dikafirkan, Ibnu Sab'in dikafirkan. Itu Ibnu Taimiyah. Nah, yang terakhir yang paling ekstrim tentu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahhabiyah di Najd pada tahun 1791 Masehi atau di abad ke-13 Hijriyah. Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengaku sebagai pengagum Ibnu Taimiyah. Namun dalam prinsipnya dia lebih ekstrim dari Ibnu Taimiyah. Bisa dibilang ini adalah simpul anti tasawuf terbesar dalam sejarah. Jadi kaum Wahabi itu sudah total gitu, anti tasawuf, anti sufi. Bisa dibilang gerakan anti sufi terbesar yaitu adalah Wahabiyah. Total wis, apapun yang berkaitan dengan tasawuf mereka tolak mentah-mentah. Nah, ini beberapa dinamika kritik tasawuf
dari masa ke masa yang hingga saat ini masih terus berlanjut di tangan penerus-penerus mereka. Ada yang santun, ada yang halus ya, ada yang kasar, dan ada juga yang menolak semua apapun yang berkaitan dengan tasawuf. Kiranya cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di grup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.